Izin Bu, kita wawancara sebentar terkait kawasan pertanian terpadu yang kemarin baru diresmikan oleh Pak Menteri. Boleh Bu? Oke, boleh. Oke, mungkin ya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Dinas Pertanian dan Ketapang Kabupaten Samosir, Ibu Dr. Tirbutum, dan juga Bapak Kadis Kominfo, dan juga ada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Samosir. Nah, kemarin Bu, saya sebenarnya ingin mewawancara Ibu, tetapi kebetulan masih sibuk sekali dengan kegiatan di lapangan. Nah, pasca kedatangan Bapak Menteri Pertanian untuk melakukan pencanangan atau penanaman pertama tanaman hortikultura di daerah Desa Rere Pintu, Kecamatan Harian. Nah, boleh tahu apa rencana sebenarnya kegiatan ini ke depannya, dan apa perkembangan saat ini yang dilakukan oleh petani yang sudah dilakukan peresmian oleh Bapak Menteri Pertanian? Oke, terima kasih Pak Fernando. Maaf, pada hari H memang kita semua sibuk, jadi pada saat itu saya menolak untuk diwawancara karena Bapak juga banyak waktu untuk mewawancarai Pak Menteri dan juga Bapak anggota DPR RI dan Pak Bupati. Jadi perlu kami jelaskan sedikit nih Pak Fernando. Iya Bu. Apa sih kawasan pertanian terpadu? Iya. Dan mengapa di sana kita buat? Dan apa yang ingin dicapai? Sebenarnya itu dulu yang paling penting. Iya. Dalam hal pengelolaan suatu lahan, supaya dia menjadi sustain atau dalam hal ini dia bisa berkelanjutan, Iya. harus membuat suatu penataan bagaimana supaya tempat itu, wilayah itu boleh ditanami sekian lama, sampai selamanya dia akan lestari atau akan bagus, akan terjaga, terawat kalau dibuat dalam kawasan pertanian terpadu. Dalam kawasan pertanian terpadu itu digabungkan antara tanaman hortikultura, ada perkebunan, tanaman pangan, ada peternakan, dan kalau boleh ada perikanan, dan nanti bisa menjadi tempat agrowisata. Nah, setelah Pak Menteri datang, sebelumnya ini sudah kita perjuangkan selama setahun. Iya. Kita sudah coba berkomunikasi dan bagaimana supaya itu bisa terwujud. Nah, Pak Menteri mengatakan ke kita, ya kita akan tanam perdana kalau kalian betul-betul memang serius. Nah, Pak Bupati dan semua pimpinan telah mengarahkan kami berkoordinasi ke kementerian, terus Pak Bupati ke sana. Nah, di sana konsep itu dimatangkan kembali. Iya. Dimatangkan bahwa akan melakukan yang kita sebut tadi itu pertanian terpadu. Iya. Setelah itu Pak Menteri mengarahkan kepada bawahannya untuk segera ikut membantu kita. Setelah itu Pak dari Direktorat Irigasi turun, baru ditambah lagi dari Direktorat Hortikultura turun lagi dengan beberapa tim, dan itu sudah kita mulai. Nah, ini kita mulai dari tahun lalu. Yang pertama itu kita berdiskusi dengan kelompok tani. Kelompok tani itu berdiskusi di kantor desa dan kita sepakat semua. Setelah itu berlanjut lagi untuk beberapa kelompok. Setelah itu kita putuskan berapa kelompok tani yang akan kita masukkan di awal ini. Cara pemilihan daripada para kelompok tani atau peserta yang melakukan penanaman di KPT itu bagaimana Bu? Oh, mereka yang sudah bertanam selama ini di areal itu, dan kita tawarkan. Jadi itu kondisi existing di situ, jadi tidak ada pembukaan lahan bagi kita. Itu yang kita gabung, beberapa mereka yang setuju. Nah, yang setuju ini yang kita masukkan di tahap awal. Tahap awal berapa hektar Bu? Kita memberikan ke kementerian 234. Iya. Yang sekarang kita yang perdana ini kita 60 hektar. 60 hektar ya? Jadi 60 hektar itu di bawah 60 hektar di dalam 1000 hektar yang kawasan KPT itu. Sebenarnya yang kita daftarkan itu kan 2.650. Iya. Yang hortikultura ini 1.000. Iya. Nah, yang sekarang dari yang 1.000 itu kita tahun ini rencana 234 hektar. Iya. Tetapi yang perdana ini kita akan menanam 60. Iya. Nah, itu kan kita terbatas di dalam pendanaan, Iya. sehingga kita tidak bisa sekaligus mengerjakan. Iya. Nah, setelah datang Pak Menteri, sebelumnya kita sudah diberikan ini nih. Iya. Ada berapa kelompok tani di situ? Ada sekian kelompok tani. Iya. Nah, itulah penerima semua bantuan itu. Iya. Ada masuk untuk membuat pengairan, Iya. ada masuk untuk bibit, Iya. ada pupuk, Iya. ada mulsa. Iya. Itu sudah langsung diterima oleh kelompok tani. Itulah yang kita tanam yang kemarin sebanyak 1 hektar kentang, 1 hektar untuk bawang merah, 1 hektar untuk kubis. Itulah yang disebut juga akan ada target dari Pak Menteri 100 hari bisa langsung terasa.
Iya, nah itu yang disampaikan Pak Menteri, kalau bawang merah kan bisa panen dalam tempo 2 bulan. Iya. Berarti tidak sampai 100 hari sudah terasa nanti bagaimana pertanian ini setelah diberikan teknologi. Dan sekarang kita dipaksa harus pertanian itu tertutup, jadi semua menggunakan busa. Baik. Nah, pasca penanaman perdana oleh Bapak Menteri dan juga Pak Bupati dan juga Pak Martin Manurung sebagai anggota DPR RI, ada semacam pertanyaan di tengah masyarakat terkait tentang status tanah yang menyatakan bahwa tanah yang ada dilakukan tempat penanaman di kawasan KB itu masih bermasalah atau bermasalah secara hukum. Ini bagaimana Ibu menanggapi ini? Oke, begini ya Pak, kalau mengenai lahan yang sekarang kita gunakan, itu ada sejarahnya, sudah beberapa kali sebenarnya ada izin lokasi bagi beberapa perusahaan. Itu di tahun semasa masih bergabung dengan Tapok, Tapanuli Utara, itu juga sudah ada 2 perusahaan di situ. Setelah ini menjadi Samosir, itu ada 2 perusahaan di situ. Dan sekarang ini merupakan, kalau kita ikat apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, banyak aset yang tidur. Nah sekarang ini kan itu merupakan seperti aset yang tidur, dan sebagian ada dikelola masyarakat. Nah kita lihat di situ bahwa masyarakat menguasai dengan kemampuan sendiri itu tidak sanggup. Kita sudah lihat di pengolahan lahan mereka kekurangan, terus di teknologi belum masuk. Nah ini kita buat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian terpadu. Kita tidak pernah berbicara dengan adanya kepemilikan di situ. Kita hanya pemanfaatannya meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu kalau kita biarkan tidur, terus siapa dong yang diuntungkan? Tidak ada. Kalau kepemilikan kami tidak pernah bertanya ke situ. Ya sekarang yang bergabung di situ memang harus kelompok tani. Karena pemerintah memberikan bantuan itu harus ke kelompok tani. Pribadi tidak dapat bantuan. Jadi ya kalau ada di situ yang mengusahai pribadi-pribadi yang belum masuk dalam kelompok, silahkan bikin kelompok. Nanti bantuan itu akan datang ke masyarakat yang sekarang mengusahai di situ yang tidak masuk di dalam kelompok tani. Jadi kami tidak berbicara di kepemilikan dan yang lain-lain. Status bermasalah di situ kami mengatakan tidak ada, kami menganggap itu bermasalah. Karena dari segi itu kami tidak melihat, kami hanya melihat dari segi pemanfaatan lahan. Dimanfaatkan lahan ini menjadi lebih berguna, lebih produktif, alamnya bagus, kesuburannya bagus. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk masyarakat? Nah, jadi kita melihat di sana itu cocok. Terus kemarin Pak Menteri sudah mengatakan ke kita dipersiapkan berbagai hal, terutama untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang lain. Mendapatkan bantuan untuk kawasan kopi, mendapatkan bantuan untuk kawasan ubi jalar. Nggak ada kita yang di situ menjadi penguasa yang memiliki itu, tidak. Apalagi tanamannya pun kita enggak. Itu semua kelompok tani, hanya semua memberdayakan kelompok tani. Siapa menjadi komandannya di situ juga kelompok tani. Yang kemarin yang sudah bergabung bersama kita itu ada 5 kelompok tani, dan kita berharap kelompok tani yang lain juga akan masuk ke dalam. Namun secara alas hak, apakah tanah tersebut masuk kategori area APL-nya Pemkab Samosir atau bagaimana? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Ini yang paling enak nih dibahas. APL itu kan untuk peruntukan lain. Jadi pemerintah boleh mengatur kemana dia diperuntukkan. Sekarang pemerintah Kabupaten Samosir kan membuat peruntukannya untuk kawasan pertanian. Jadi APL sekarang di dalam yang itu ditentukan. APL itu kan boleh menjadi pemukiman, boleh menjadi pertanian. Kabupaten Samosir oleh Pak Bupati membuat itu menjadi kawasan pertanian. Jadi terlindungi dia nanti, tidak ada orang di situ ujug-ujug membangun properti. Bisa lagi karena sudah peruntukan untuk pertanian berkelanjutan. Dan juga di situ untuk kawasan konservasinya, ini yang paling enak kemarin waktu Pak Menteri diskusi dengan kami di bandara, beliau mengatakan tegakan yang ada di situ jangan dibuang, harus dijaga. Sempadan sungai dijaga bagus-bagus, dan kita sudah merencanakan klub sebenarnya kita inginkan dan yang sudah diinginkan pemerintah Kabupaten Samosir dengan yang diinginkan Pak Menteri. Artinya persoalan lingkungan tetap terjaga. Jadi di sana kita membuat pertanian yang sustain di bidang ekologinya, sustain nanti di bidang ekonominya, dan sustain di bidang sosialnya. Dengan kata lain berarti area yang 1000 hektar itu termasuk dalam APL milik Pemkab Samosir ya? Iya, itu APL yang dulunya itu kan status yang diberikan kehutanan. Nah, oleh pemerintah Kabupaten Samosir ini dibuat menjadi kawasan pertanian untuk
meningkatkan kesejahteraan petani untuk masyarakat Samosir. Baik. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa klaim beberapa pihak mengatakan ada persoalan hukum di atas tanah tersebut atau masa tanah tersebut masih bermasalah, itu sebenarnya tidak benar. Sampai detik ini kami tidak ada menemukan itu, dan mudah-mudahan ke depannya kalau memang perlu diteliti lagi, mudah-mudahan tidak ada. Ya. Baik. Kondisinya sekarang. Oke, petani Samosir, terutama yang ada di Hariara Pintu, kita bersatu, kita bersama untuk memajukan pertanian yang mensejahterakan petani kita semua. Salam pertanian. Horas, horas, horas.